konteks keamanan nasional dan perspektif syariat Islam. Sebelum debat kita mulai, mari kita perkenalkan dua tim hebat kita. Dari tim Pro sebagai pembicara satu Zahara, pembicara kedua Nisa, dan pembicara ketiga Dira. Dan dari tim kontra, pembicara satu Kotal, pembicara kedua Reza, dan pembicara ketiga. Hari ini kita membahas kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. Isu yang tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga terkait dengan siasah harbiah, kebijakan pertahanan dan keamanan dalam pandangan Islam yang menuntut negara menjaga hifz al-daulah atau keamanan, stabilitas, dan kedaulatan, serta hifz al-ummah atau keamanan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang dipasang, kuda Allah dan musuhmu dan orang-orang yang lain selain mereka yang tidak kamu ketahui. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tidak hanya menyuruh memperkuat kekuatan, tetapi juga mempertimbangkan strategi termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak lain, asalkan tidak mengorbankan prinsip kedaulatan. Mari kita mulai diskusikan yang konstruktif ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita yakin bahwa kerjasama pertahanan Indonesia Amerika Serikat memperkuat kedaulatan, bukan meningkatkan ketergantungan. Mengapa? Karena kedaulatan tidak hanya tentang tidak bergantung pada siapapun, tetapi tentang kemampuan negara untuk melindungi wilayah, warga, dan kepentingan nasionalnya secara mandiri. Dalam siasah harbiah, negara wajib meningkatkan kemampuan pertahanan secara terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah, dan kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, jika tidak hanya tentang senjata tertentu, tetapi tentang peningkatan kompetensi, teknologi, dan kesiapan tempur. Indonesia membutuhkan akses teknologi militer modern seperti sistem radar canggih, pelatihan teknik tempur, dan program pertahanan maritim yang sulit dikembangkan sendiri dalam waktu singkat. Kerjasama dengan Amerika Serikat melalui program Defense Cooperation Framework dan latihan bersama seperti Garuda Silent dan memberikan akses itu sehingga TNI lebih mampu menjaga perairan, wilayah perbatasan, dan melawan ancaman seperti terorisme dan perombakan maritim. Ini adalah wujud ikhtiar atau upaya maksimal yang dianjurkan oleh Islam untuk melindungi negara. Baik, mari kita klarifikasi. Indonesia tidak kehilangan kedaulatan, justru kita menentukan batas kerjasamanya secara mandiri. Semua perjanjian kerjasama pertahanan diresmikan oleh DPR dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 30 ayat 1 yang menyatakan negara bertanggung jawab melindungi bangsa dan tanah air. Dalam siasah harbiah ada konsep diplomasia atau diplomasi pertahanan, yaitu menggunakan hubungan internasional untuk memperkuat keamanan asalkan tidak mengorbankan prinsip umat. Latihan bersama produksi juga melindungi negara lain seperti Australia, Jepang, dan Singapura tidak hanya meningkatkan interoperabilitas kemampuan bekerjasama antar pasukan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan. Interupsi saudaraku, Anda mengatakan Indonesia tidak kehilangan kedaulatan karena semua kerjasama disahkan DPR dan sesuai Undang-Undang 1945. Namun, apakah legalitas formal otomatis menjamin tidak adanya ketergantungan strategis, terutama ketika Indonesia masih sangat bergantung pada alutsista, teknologi, dan intelijen dari Amerika Serikat? Dan saudaraku, legalitas formal memang bukan satu-satunya indikator, tetapi ia adalah fondasi kedaulatan politik. Ketergantungan strategis baru terjadi jika keputusan pertahanan kita dikendalikan pihak lain. Faktanya, Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak memiliki pangkalan militer asing permanen, dan tetap membeli alutsista dari berbagai negara. Bukan hanya Amerika Serikat, ini menunjukkan diversifikasi, bukan ketergantungan. Kritik tentang embargo adalah valid, tetapi alasan kita diverifikasi mitra pertahanan. Selain Amerika Serikat, Indonesia juga bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pesawat tempur, Prancis untuk kapal perang, dan Turki untuk senjata landasan.
Kerjasama dengan Amerika Serikat hanyalah salah satu jalur untuk memperkuat power projection, kemampuan mengekspresikan kekuatan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu, maka jika kamu telah memutuskan sesuatu, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kerjasama internasional adalah hasil musyawarah strategis. Kita mempertimbangkan semua opsi untuk melindungi negara. Ketergantungan bukanlah takdir tetapi pilihan. Dengan diversikan, kita mengurangi risiko dan tetap memegang kendali atas kebijakan pertahanan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju kerjasama ini berpotensi menciptakan ketergantungan militer dan politik yang berbahaya terhadap Amerika Serikat. Prinsip utama Syariah adalah kemandirian negara harus mampu sendiri-sendiri tanpa terikat pada agenda pihak asing. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 141 yang artinya Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman. Jika Indonesia bergantung pada Amerika Serikat untuk alutsista utama, sistem senjata, dan bahkan sistem intelijen, maka Amerika Serikat dapat menggunakan itu sebagai alat tekanan. Misalnya, jika Indonesia mengambil sikap yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan, Amerika Serikat bisa memahami pengarahan pengiriman dan suku cadang atau teknologi. Ini adalah bentuk penguasaan yang tersembunyi yang bertentangan dengan kedaulatan dan prinsip kemandirian umat muslim. Kedaulatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk berusaha tanpa takut dipengaruhi atas dipaksakan oleh negara lain. Tetapi tidak bisa disangkal ada ketidakseimbangan kekuasaan. Amerika Serikat adalah negara superpower dengan agenda geopolitik yang luas di Asia Tenggara, terutama untuk menentang pengaruh negara lain. Hubungan dengan negara yang lebih kuat selalu memiliki risiko. Pihak yang lebih kuat akan cenderung memaksakan keinginannya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak boleh daya dua kaki dari lubang yang sama. Hadis dari Bukhari. Ingat masa embargo alutsista Amerika Serikat terhadap Indonesia pada tahun 1999 sampai 2005. Pada saat itu, TNI kesulitan mendapatkan suku cadang untuk senjata yang sudah ada, sehingga kemampuannya pertahanan menurun. Mengundang kebiasaan bergantung pada Amerika Serikat adalah kelalaian strategis. Siasat harbiah menekankan bahwa negara harus memprioritaskan kemandirian persenjataan dalam negeri, mengembangkan teknologi sendiri atau bekerjasama dengan negara yang tidak memiliki agenda geopolitik yang kuat. Hanya dengan begitu kita benar-benar bebas dari ketergantungan. Kemandirian bukan berarti bentuk itu kerjasama, tapi memastikan kerjasama itu tidak mengikat secara politik dan tidak terikat terpusat pada satu negara. Kita bisa bekerja sama dengan negara yang sifat netral memiliki nilai yang sedalam. Instruksi saudaraku. Baik, maaf saudaraku, instruksi ditolak. Muslim maju ke negara Eropa yang tidak memiliki agenda politik di kawasan. Dengan begitu kita mendapatkan akses teknologi tanpa harus takut dipenuhi oleh kehendak negara superpower. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memberikan argumen yang mendalam dan ilmiah. Debat hari ini menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan memiliki dua sisi, kesempatan untuk memperkuat kapasitas tetapi juga risiko potensial ketergantungan. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita tentang strategis pertahanan modern dan etika siasat harbiah yang sesuai dengan konteks bangsa Indonesia. Sekian debat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.